يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala jami'i ahli al-zahirati wal batinati wal hasyati wal ma'nawiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuri al-fati wa sayyidi salih al-asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang pentingnya agar kita semua, lebih-lebih orang ahli thariqah, untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena letak keberuntungan, letak keluhuran derajat di sisi Allah seorang hamba terletak kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Jangan mengklaim sebagai ahli thariqah yang benar kalau perbuatan dan ucapannya, tindakannya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ahli syariah harus didasari ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah, terhadap baginda Rasulullah, apalagi orang ahli thariqah. Jadi kalau ada orang ahli thariqah hanya mengaku ahli thariqah, akan tetapi tidak tanduknya, perbuatannya, ucapannya bertentangan atau menentang dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya itu bukan ahli thariqah yang benar, dan itu adalah sekelompok dajjal-dajjal dalam maksud sekelompok para pembohong. Karena dajjal itu maksudnya adalah pembohong, al-kadzab, al-kadzabun, pembohong-pembohong yang lahir seman, yang pakai baju thariqah, yang pakai baju ormas thariqah, entah menyebutkan dirinya adalah thariqah muqtadarah, entah thariqah ini, thariqah itu, tetapi kalau ucapan dan tindakannya atau tidak tanduknya atau yang diajarkan bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pembohong-pembohong. Jadi keabsahan thariqah indallah, keabsahan suatu ajaran thariqah indallah bukan berdasarkan penilaian manusia, akan tetapi adalah penilaian Allah, dan tandanya adalah apabila mereka berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumbernya thariqah, sumbernya hikmah, sumbernya ilmu tasawuf tiada lain berasal dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah mursyid teragung seluruh ahli thariqah. Beliaulah mursyid teragung kita. Beliaulah pembimbing kita. Beliaulah penuntun jalan kita.
Al-Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala ada riwayat dari seorang sahabat yaitu Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala. Beliau meriwayatkan hadis, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wujidat minal qulub. Wa'adana memberikan peringatan. Siapa baginda Nabi Muhammad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan, peringatan balighatan, peringatan yang disampaikan betul-betul. Wajilat minal qulub, yang membuat mau'izah tadi membuat hati-hati bergetar. Wadharafat minal uyun, dan berjujuran dengan mau'izah tadi, mau'izah balighah al-uyun, air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun mu'adhdhi, seakan-akan peringatan tadi, peringatan mau'izah balighah tadi adalah peringatan yang terakhir atau peringatan pembesaran. Fa'ausaina, maka kami para sahabat berilah wasiat kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bi taqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian takut kepada Allah. Aku wasiatkan kalian takwa kepada Allah. Wassam'a wa ta'ah, dan dengarkan dan taatilah. Wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habsyiyyun, meskipun yang memerintah kalian, yang memerintah atas kamu adalah seorang budak bangsa Habsyi, bangsa Ethiopia, orang Negro. Wa innahu man ya'ish minkum fasayallahu ikhtilafan katsira, dan sesungguhnya man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian, dalam satu riwayat ba'di setelah aku wafat, fasayallahu ikhtilafan katsira, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah dan ajaran khalifatul rasyidin al-mahdiyyin, khalifah rasyidah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah kalian dengan geraham kalian, dalam arti peganglah erat-erat oleh kalian. Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap perkara yang baru bisa bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wa qala hasan sahih. Dalam riwayat Tirmidzi ini yang merupakan hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang luar biasa. Mau'izatul balighah kepada para sahabat membuat bercucuran air matanya, menangis semua. Dan hati-hati mereka berkita kepada Allah. Dan memang ini adalah peringatan memang beliau sebelumnya wafat. Sampai sahabat bertanya, ini adalah peringatan sekarang engkau akan berpisah atau wafat. Maka wasiat kami yang harus dipegang erat-erat oleh kita, bukan hanya sahabat Nabi, adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, adalah ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah yang maksud adalah ajaran dan kebiasaan. Kebiasaan dan ajarannya Nabi kita harus pegang erat, bertekad kita harus pegang ajarannya Nabi.
dan juga pun ajaran-ajaran dan kebiasaannya sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin setelah Nabi. 4 orang sahabat adalah 4 orang yang mulia setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru yang dimaksud adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Karena perkara yang baru itu adalah bid'ah. Hadis ini kadang-kadang digunakan oleh segelintir orang untuk memukul sesama umat Islamnya, untuk menyalahkan umat Islam yang lain. Padahal di kalimat ini adalah ada kata fa'inna mudatul bid'ah. Kullu ini bukan, di kalimat ini bukan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Karena yang meskipun yang baru tidak bertentangan dengan ajarannya Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Khulafaur Rasyidin dan Rasulullah, itu bukan bid'ah. Dan mudah ini saya menjelaskan dari segi bahasa. Di sini adalah bermakna ba'di. Ba'din artinya sebagian. Sebagian dari perkara yang baru itu adalah bid'ah. Kita merujuk kepada kitab Alfiyah atau Syarh Ibnu Aqil, yaitu kitab dalam 3 bahasa Arab. Bahwa kullu di sini, kullu ini sama dengan ini. Ini maknanya 10 makna. Dan di sini di 10 di sini adalah bermakna sebagian dari perkara baru itu adalah bid'ah. Misalkan ada orang yang menyedekahkan sesuatu atas nama orang tuanya, itu bukan bid'ah. Itu bukan perkara yang baru. Karena ada dasar secara umum bahwa bersedekah itu adalah baik. Dan ada hadis para sahabat, ada satu sahabat ditanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa inna abi qad mata walam yatasaddaq. Bapakku mati tapi belum bersedekah. Apakah aku bisa menyedekahinya? Apa jawab Rasulullah? Bersedekahlah. Jadi bersedekah atas nama orang lain daripada orang tua itu bukan bid'ah. Karena masih ada dasar, masih ada ajaran, ada hadis. Juga pun ada di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang meninggal itu akan memohon kepada Allah untuk kembali kepada dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk bersedekah. Dan orang yang sudah mati, sudah meninggal ini hanya untuk bersedekah, apabila dihidupkan meskipun 1 menit, 1 detik atau 1 saat, maka mensedekahkan orang mati termasuk perbuatan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pertentangan, bukan bid'ah. Justru yang membid'ah-bid'ahkan itu orang yang bodoh, orang yang tidak paham betul tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana As-Sunnah. Yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan-perbuatan atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang baginda Nabi. Misalkan ada orang yang mengajarkan bahwa apabila orang tersebut sudah berpikir atau menghadap kepada Allah, tidak usah mengerjakan syariat. Itulah yang dikatakan sebagai bid'ah dalam akidah, bid'ah dhalalah yang menyesatkan. Jadi orang ahli thariqah seharusnya di garda terdepan untuk menghidupkan, untuk berpegang teguh
kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan membuat strategi, bukan membuat ajaran-ajaran meskipun logonya Al-Muqtadarah Thariqah ini yang bertentangan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena setiap thariqah yang isinya bertentangan dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah batil, itu adalah terpelak, dan itu pun yang membawanya dan yang mengusulkannya, yang mendakwakannya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Membuat kesesatan orang banyak. Oleh karena itu kami himbau kepada seluruh para jemaah thariqah Qadiriyah, Syarqiyah, Akmaliyah, marilah kita, ucapan kita, tindakan kita, bahkan akidah kita, ajaran kita, perbuatan kita harus diukur dengan kitab Allah, diukur dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, diukur dengan sunnah-sunnah khulafa'i rasyidin min ba'di Rasulullah. Karena apa? Karena pasca kewafatan Rasulullah SAW menurut sabda Rasulullah, dan itu pun sudah terjadi. Fasallallahu ikhtilafan katsira, akan kalian melihat perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Baik dari segi akidah, baik dari sisi apa saja akan melihat. Maka jalan satu-satunya kita harus kita memiliki ikram yang sangat kuat ada. Bagaimana kita harus berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasulullah SAW, bagaimana kita harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khulafa'i rasyidin. Wa qad qala Allah Ta'ala fi ta'at Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabilus salamah fid dunya wal akhirah. Dan sungguh telah berkata firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya perbuatan taat kepada Rasulullah, fi ta'at Rasulullah, dalam ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabilus salamah fid dunya wal akhirah adalah jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Jalan keselamatan di akhirat itu mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakum, dan apa-apa yang datang kepada kalian Rasul dari Rasul, fakhudhuhu, maka kalian ambillah apa-apa yang datang dari Rasul. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang mencegah kepada kalian, yang demi Allah Rasulullah mencegah daripada kalian anhu dari perbuatan kalian, fantahu, maka kalian berhenti dalam mengerjakannya. Jadi apa yang datang daripada baginda Rasulullah SAW adalah Rasulul Ain di atas kepala dan mata kita, dan kita harus mengambilnya, baik nafsu kita mau atau ikrah atau kehendak atau tidak mau. Kita harus apa yang kita harus ambil. Dan yang apa yang dicegah oleh Rasulullah, maka kita harus juga perlu mencegah dan kita kerjakan, meskipun syahwat dan keinginan nafsu kita ingin mengerjakannya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala lagi dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kalian aku, Saudara, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk memperlihatkan kepada manusia, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Kalau kita mengikuti Rasulullah, janji Allah dalam Al-Quran, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhib akan cinta kepada kalian Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni kepada kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi apabila kita mengikuti baginda Nabi, apabila kita taat kepada Rasulullah SAW, janji Allah akan mencintai kita. Berarti seorang wali dalam mafhum
ayat ini, seorang kekasih Allah, seseorang yang mendapatkan cintanya Allah, apabila dia taat kepada baginda dari Muhammad SAW, itu adalah fondasi syarat walinya seseorang, syarat kewalian. Bukan bisa meramal, bukan bisa menenung, karena meramal dan menenung itu bisa saja bantuan syaitan atau jin. Bukan karena punya khariqul ada kesaktian, bisa saja dibantu kebetulan jin atau syaitan. Tapi syarat mutlak apa kunci kewalian seseorang. Dalam maksud seseorang syarat mutlaknya apabila mau dicintai Allah. Karena walinya Allah adalah kekasih Allah. Syaratnya harus taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Syaratnya harus mutaba'ah. Syaratnya harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga pun berdasarkan ayat ini, apabila ada seseorang yang tidak mau mengikuti mutaba'ah atau mengikuti baginda Nabi atau bertentangan dengan ajarannya Nabi, kemudian dia memproklamirkan wali atau punya keanehan atau khariqul ada, saksikan dan kita jangan ragu-ragu, itu adalah wali-wali syaitan. Karena di Al-Quran wali itu ada dua, ada walinya Allah, ada wali tauhid atau wali syaitan. Dan itu saksikan kita jangan ragu-ragu, itu adalah walinya syaitan. Karena syarat mutlak atau dasar atau kunci kewalian seseorang terletak kepada ketaatannya atau mutabaahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Fala, maka tidaklah, ini sampai Allah bersumpah. Karena Allah bersumpah ini betul-betul. Warabbika, demi Tuhanmu. Allah bersumpah kepada Nabi Muhammad, dari Tuhanmu, maksudnya Allah sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak bisa dikatakan beriman di antara kalian, apalagi dikatakan wali. Apalagi dikatakan wali. Beriman saja tidak bisa dikatakan beriman di antara salah satu kalian hatta yuhaqqimuka, sampai mengangkat kamu hakim. Hakim itu apa di sini? Yuhaqqimuka, yang memutuskan perkara, yang harus ditaati, anjurannya yang harus dikerjakan, larangannya yang harus dijauhi. Ini namanya hakim. Yuhaqqimuka fima shajara bainahum, mengangkatkan kamu Muhammad sebagai hakim di antara fima shajara bainahum, dalam apa-apa yang bertentangan di antara mereka. Jadi kalau ada pertentangan dan perselisihan, harusnya sunnah Nabi, harusnya ajaran Nabi, harusnya ajaran syariat menjadi hakim, menjadi panglima, menjadi komando. Jadi apa-apa perselisihan, apa-apa yang bertentangan di antara manusia, di antara kita sebagai muslim atau orang-orang mukmin, kita tidak bisa dikatakan sebagai beriman sampai ajaran Nabi, sampai apa yang diputuskan Nabi itu menjadi hakim bagi kita. Summa yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian tidak menemukan di dalam dada mereka harajan itu kesempitan, tidak marah, menerima dengan segala macam apa keputusannya Nabi. Dan apa keputusannya Nabi sudah tertera dalam kitab-kitab fikih, sudah tertera jelas dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama. Memang qadaita, dari apa-apa yang kamu Muhammad yang memutuskan, usyadimu tasliman, dan mereka pasrah
menyerahkan mereka dengan menyiapkan sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa dikatakan beriman atau wali. Jadi sangat heran ada orang mengaku wali tapi anti syariah. Itu wali palsu, itu wali syaitan, bukan wali Allah. Jadi tidak dikatakan beriman apabila mereka manusia, apabila umat Islam tidak mengangkat Rasulullah sebagai hakim dari apa yang diperkatakan di antara mereka, dan tidak dadanya menerima dan apa segala macam urusannya Nabi, tidak marah, tidak jengkel, menerima. Legawa kata wa yusaddiqu tasliman adalah legawa yang sebenarnya. Karena ada suatu peristiwa ada seorang muslim bertentangan berselisih dengan orang Yahudi. Ternyata yang muslim ini adalah salah. Rasulullah itu adil. Setelah dihadapkan permasalahan ibadah lagi dari Muhammad SAW, dari Muhammad itu memutuskan bahwa yang muslim itu salah. Kemudian yang muslim itu tadi tidak terima. Dia pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga memutuskan dengan apa yang diputuskan oleh baginda Nabi. Kemudian dia pergi ke Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu tunggu di depan itu. Sayyidina Umar tidak berkata apa-apa. Dia ke dalam kamarnya langsung ambil pedang. Setelah itu dikebas orang itu sampai mati. Menurut Sayyidina Umar, orang ini sudah tidak menerima keputusannya Nabi. Jadi orang ini adalah bukan orang yang benar betul, bagian dari orang munafik. Setelah itu melihat tentang keadaan Islam, si Yahudi tadi itu langsung masuk Islam. Jadi bagaimana adilnya Islam? Wa qala ta'ala aidan, karena dalam Islam tidak boleh ada diskriminatif terhadap siapapun, termasuk terhadap kelompok yang non-muslim. Tidak ada kezaliman terhadap siapapun, meskipun terhadap orang kafir, tidak boleh. Ini adalah ajaran Islam. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, "Man yuti'illah wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka taat Allah, maka sungguh taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat, yang durhaka kepada Rasul, berarti durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasul, berarti mengikuti ajarannya Allah. Wa qala ta'ala aidan, dan firman Allah Ta'ala lagi, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Fa'idha nazatum, maka jikalau ada pertentangan di antara kalian, ada perselisihan di antara kalian, ada pertentangan di antara kalian, fi syai'in dalam sesuatu, fa'udduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalilah kalian, maka kembalikanlah urusan tadi, apa yang kalian pertentangan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang jadi pertentangan di antara atau perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan membawa apa yang mereka perselisihkan untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak akan menjadikan Rasulullah, ajarannya Rasulullah, sebagai pemutus atau sebagai solusi apa-apa yang mereka pertentangkan. Oleh karena itu, ini sebelumnya beberapa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang Al-Fatihah jelaskan, maka marilah kita akan memperingatkan kepada semua elemen umat Islam, lebih-lebih orang ahli thariqah,
gigit dengan geraham kuat-kuat ajarnya Khulafaur Rasyidin. Jadi janganlah kita mengklaim ahli thariqah, kemana, ke timur, ke barat. Tetapi apa yang kita perbuat, apa tindakan kita bertentangan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Lebih-lebih menjadikan thariqah sebagai wasilah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang atau wasilah untuk mendapatkan penghormatan daripada manusia. Itu adalah yang dikerjakan oleh para pengkhianat yang mengklaim dirinya orang-orang ahli thariqah. Kami ingatkan kepada al-fakir sendiri dari Rasul Jemaah, marilah kita jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati baginda Rasulullah SAW, dan jangan kita mengkhianati thariqah. Karena ajaran thariqah, orang ahli thariqah itu lebih berhati-hati daripada orang yang tidak ikut thariqah. Artinya orang ahli syariah itu hati-hatinya misalkan 50%, orang ahli thariqah hati-hatinya warnya harus 100%. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi peringatan bagi al-fakir sendiri dan kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah agar kita selalu mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diampuni, diberikan maghfirah, diturunkan maghfirah dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kunci-kunci kewalian, dasar-dasar kewalian, syarat-syarat dasar kewalian kita miliki, sehingga kita betul-betul dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena walinya Allah itu orang yang dicintai Allah, sedangkan walinya syaitan itu orang yang selalu dicintai syaitan. Dalam arti orang tersebut baik ajarannya atau meskipun secara zahir menyebarkan fikir, tapi kalau ajarannya bertentangan dengan ajarannya Nabi, itu adalah walinya syaitan. Mohon maaf, akhiran menurut hidayah wal hidayah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal barakah wa min sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Sultan al-Barakah wal nafahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.